Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Saya harap kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, kali ini kita ketemu di video materi tentang game elemen. Nah, video materi yang ada di video ini menggunakan referensi dari ini ya, dari buku ini. Nah, video ini akan menjadi 3 seri, yaitu seri pertama, seri elemen formal, seri kedua, seri elemen dramatis, dan seri ketiga, seri elemen sistem dynamic. Oke, begitu ya. Kalau gitu kita mulai saja materinya. Game elemen seri yang terakhir, kita akan membahas tentang sistem dynamic elements. Setelah kemarin kita sudah satu-satu membahas mengenai formal element, dramatic element. Kali ini kita akan menuju part yang terakhir dari game element, yaitu system dynamic element. Nah, bagian yang pertama adalah game system. Jadi game system ini adalah sebuah set dari elemen-elemen yang berinteraksi antara satu dengan yang lainnya untuk mendukung goals atau purpose atau objektif. Bahasa macam-macam ya. Oke. Contohnya adalah movement, scoring, combat, economics, AI, multiplayer. Nah, ini contohnya health system ya. Health system contohnya seperti ini. Ada 3, lalu menjadi 2, lalu menjadi 1, lalu menjadi habis. Nah, ini harus dipikirkan kapan ini akan menjadi full, kapan ini akan berkurang menjadi 2, kapan ini akan menjadi 1, dan kapan habis. Dan apa yang akan terjadi ketika health system ini habis, nah itu akan dideklarasikan, dihubungkan dengan elemen formal dan elemen dramatis yang sudah dideklarasikan sebelumnya. Nah, sebenarnya elemen-elemennya berhubungan dengan apa sih? Nah, sebenarnya berhubungan sama rules, mekanik, dan sistem. Seperti itu. Jadi, sebenarnya dinamika dari sistem ini, dinamika sistem dari game ini sebenarnya berkaitan erat sama 3 komponen ini. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya gimana sih caranya supaya bisa mendeklarasikan game system itu? Salah satu caranya bisa dengan charting, menggunakan chart atribut khusus. Nah, chart itu sebenarnya apa sih? Chart itu sebenarnya adalah 2 garis aksis yang saling memberikan informasi dari kolom sebelah kanan dan row sebelah kanan dan kolom sebelah kiri itu kolom sebelah kiri dan row yang ada di sebelah kanan itu saling berhubungan. Nah, sebenarnya hubungannya apa sih? Salah seperti ini. Hubungannya misalnya yang ini XY ya. Oh, musuhnya misalnya worm red. Nah, dia ini punya radius keterangannya radiusnya 5 misalnya. Normal speed-nya itu 3. Nah, terus high speed-nya 5. Damage-nya ketika dihancurkan, damage-nya ada 1 gitu. Hit point-nya 5. Nah, hit point itu berkaitan sama health system yang tadi. Seperti itu. Nah, ini misalnya ini musuhnya seperti itu. Nah, ini kalau dideklarasikan seperti ini menggunakan namanya literal value. Literal value itu maksudnya nomornya atau ada dideklarasikan gitu loh. 5, 3, 1, 5, 10, 20, 100, 1000 gitu. Jadi secara numerik itu dideklarasikan. Nah, berbeda sama yang satu lagi namanya relative value. Nah, relative value ini sebenarnya lebih sulit dideklarasikan. Kenapa? Karena menggunakan low gitu.
low-nya itu seberapa gitu. Low-nya kan kalau di sini kan lebih jelas ya, yang literal value ini. Kenapa lebih jelas? Ya iya jelas karena dia ada angkanya. Normal speed gitu ya, radius 5, normal speednya 3. Tapi di sini sama-sama low. Nah, di sini damage-nya juga, damage-nya 1. Nah, di sini low. Nah, jadi memang harus dideklarasikan low, medium, high. Ya, dua-duanya nggak ada yang salah, dua-duanya pilihan. Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Maksudnya benar semua gitu, bukan tidak nggak ada yang salah, tapi benar semua. Gitu. Lalu nextnya kita ada pro tips. Nah, tipsnya gimana sih? Nah, jadi sebenarnya bisa menggunakan cat itu menggunakan cat yang terpisah. Jadi cat buat suatu kepentingan, misalnya buat karakter, buat musuh, buat resource, itu juga bisa dibuat health system, itu bisa dipisah-pisah seperti itu. Nah, juga bisa role-nya juga beda-beda, juga bisa. Tuh. Nah, bisa buat pro and cons juga sebagai perbandingan untuk bukan perbandingan, jadi kayak penyatuan gitu. Jadi dua tabel yang berbeda dijadikan satu, menjadi hal yang sama supaya menjadi balance, mencoba membalance. Nah, lalu selanjutnya ada yang namanya behavior and relationship. Nah, behavior ini sebenarnya lebih ke gimana sih behavior dari karakter, dari player gitu, dari tindakan, ya behavior tindakan ya, misalnya kayak ketika musuh itu mendekat, maka player itu akan menjauh. Lalu apa? Kalau menjauh itu seperti apa? Kalau misalnya menemukan resource itu bagaimana? Itu harus ada behaviornya. Jadi dibuat gambar seperti ini. Nah, lalu relationship-nya antara satu karakter, satu roles dengan atau pilihan, kesempatan. Nah, ini bisa fix, bisa juga tidak fix. Jadi kita bisa berubah. Tapi gambarnya kayak gini ya. Ini bisa dilihat di sini ada skor. Skor itu mempengaruhi dari ini contohnya Pac-Man. Nah, ini contohnya Pac-Man. Pac-Man itu ngapain sih? Pac-Man itu kaitannya sama dia akan lari dari setan. Dia kan dikejar-kejar sama setan. Nah, terus udah gitu dia makan dots. Dia kalau makan dots itu gimana? Makan yang kecil, dots yang kecil sama dots yang besar itu gimana? Pengaruhnya sama skor, sama level map, sama goal, sama buahnya yang dimakan. Jadi keterkaitan semuanya itu. Nah, selanjutnya ada information structure. Information structure itu sebenarnya gimana sih informasi-informasi yang terdapat di dalam game tersebut. Misalnya, contohnya ada dua jenis. Nah, jenis yang pertama adalah open information. Open information itu, jadi gamenya tuh terbuka, siapa aja bisa melihat, semua bisa melihat baik musuh maupun player bahwa gimana progres dari permainan, gimana pergerakan permainan, strateginya itu bisa terlihat. Nah, tapi ada juga yang hidden information. Informasinya tidak terlihat di gamenya ya. Maksudnya baik itu pemain maupun dari musuh. Misalnya contohnya ini. Contohnya orang main kartu. Orang main kartu itu kan yang tahu informasi-informasi. Misalnya kayak saya punya kartu as atau punya kartu king, kartu queen, ya itu pemain itu sendiri yang tahu. Musuhnya kan nggak tahu gitu. Atau bisa juga keduanya, open and hidden. Open itu mungkin bisa yang sudah dibuka atau yang
misalnya ada yang udah informasi-informasi, misalnya dia berada di dia lagi menyelesaikan sebuah stage gitu ya, menyelesaikan sebuah stage. Nah, stage yang harus dia selesaikan pada suatu waktu tertentu itu akan terbuka informasinya, tapi stage yang lagi tidak diselesaikan, lagi belum dimainkan atau belum dimainkan, itu tertutup informasinya. Itu juga bisa mengkombinasikan beberapa informasi gitu. Nah, ini kesempatan, chance. Nah, chance ini nah ini ada ya, nah chance ini sebenarnya random. Kenapa dibilang dibikin random? Kesempatan itu sebenarnya untuk variasi dan kejutan, surprise, lalu supaya pemain itu excited, dan juga bisa juga untuk membuat supaya skillnya surprising juga gitu, skillnya juga bisa di refresh juga atau gimana. Jadi sebenarnya tergantung gamenya itu seperti apa. Nah, lalu selanjutnya ada ini hitung-hitungan sebenarnya. Jadi kayak misalnya kamu main dadu, nah dadu itu ada 6 kubus kan. Nah, kubus itu kemungkinan ada 6 kemungkinan. Nah, kemungkinan itu sebenarnya 1:6. Dari 6 kemungkinan, misalnya kamu kocok dadu ya, kemungkinan keluar nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu sama semuanya. Nah, ini bisa direpresentasikan menggunakan presentase, hitung-hitungan seperti ini. Nah, atau juga bisa dari 0 to 1. Jadi dibikin satu garis. Nah, itu tuh ada kemungkinannya dari nggak mungkin, ya mungkin lah, sampai sangat mungkin seperti itu. Nah, ini multiple random, bisa lebih dari satu juga. Nah, sebenarnya randomness itu sebenarnya bisa meningkatkan excitement. Ya, excitement bahasa Indonesia apa ya? Excited gitu, tertarik yang sangat gitu. Lalu tantangan dan kesempatan yang jadi ada resikonya juga. Jadi selain kamu dikasih tantangan nih, kamu dikasih kesempatan, tapi bisa nggak ya kamu menyelesaikan permainan itu, atau belum tentu juga ada kesempatan itu. Jadi jangan terlalu banyak juga ngasih pemain kayak gitu, nanti pemain ngerasanya ya ntar juga ada kesempatan kedua. Nah, itu juga probabilitasnya juga dihitung ya, nanti juga kemungkinannya. Nah, itu juga harus dihitung secara matang supaya tidak menimbulkan kebosanan dan keputusasaan pada pemain. Seperti itu. Oke, demikianlah video mengenai System Dynamics of Elements. Nah, karena video ini sudah selesai, maka video mengenai Game Elements sudah selesai. Oke, oleh karenanya saya ucapkan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.